Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 hingga 38 di bawah judul perikop Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, maka biarkanlah kami memberikan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga hidup kami biarlah Engkau baharui. Pimpin hamba-Mu dan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya memberi tema khusus untuk perenungan firman Tuhan saat ini, yaitu setia melakukan kehendak Allah dalam penantian. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa pandemi COVID-19 ini kita memang harus hati-hati saat beraktivitas atau bepergian baik jauh maupun dekat. Ada baiknya jika kita bepergian jauh, kita sudah siap sedia bekal, makanan, atau minuman, jaga-jaga kalau kita lapar dan haus di perjalanan, juga jaga-jaga supaya kita tidak mampir ke warung makan atau ke rumah makan untuk meminimalisir penularan virus kalau kita berada di tengah kerumunan. Dan juga Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal bagi orang Kristen. Dan di masa-masa ini Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tentu kita juga harus jaga-jaga, dan saya yakin kita juga sudah siap sedia untuk persiapan Natal, baik di gereja, bersama jemaat, maupun bersama dengan keluarga kita. Nah, kita mungkin sudah ancang-ancang bagaimana merayakannya di tengah pandemi ini, sehingga kita aman. Dan ini juga sikap kita berjaga-jaga Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berkesimpulan bahwa kita telah memahami apa itu atau bagaimana sikap dan tindakan berjaga-jaga. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa Natal yang akan kita hadapi di bulan-bulan ini, kemanakah fokus kita? Ini pertanyaan yang saya ajukan bagi kita sekalian. Kemanakah fokus kita? Firman Tuhan juga mengajak kita untuk berjaga-jaga dengan cara yang lebih ekstra lagi. Nah, perintah dari firman Tuhan ini adalah supaya kita dapat mengurangi fokus kita pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti pesta pora, kemabukan, dan hal-hal duniawi yang lainnya, yang dapat menghilangkan fokus kita pada kehendak Allah. Dan Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kata-kata atau kata syarat oleh pesta pora bisa diartikan juga hal ini bersifat keramaian, hal yang cenderung kepada arah yang negatif atau gaya hidup yang negatif. Ini maksud dari firman Tuhan. Kemudian kemabukan, yang dimaksud di sini bisa juga kita artikan dalam banyak hal. Bisa jadi mabuk minuman keras, bisa jadi juga mabuk duit, bisa jadi juga mabuk cinta, bisa jadi juga mabuk hiburan, bisa jadi juga mabuk harta, atau mabuk kekuasaan atau kemabukan-kemabukan lainnya yang membuat kita kehilangan akal sehat kita. Dan hal ini yang diminta oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita untuk kita hindari. Karena itu dapat mengakibatkan kita hilang fokus untuk
menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah. Dan Ibu Bapak sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tegas sekali firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Fokus pada kehendak Allah supaya kita kuat, supaya kita sedia dalam menyongsong hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita memang tidak pernah tahu kapan hari Tuhan yang sesungguhnya akan tiba. Dan kita berharap hari itu memang akan datang. Namun Bapak Ibu sidang jemaat, bagi orang percaya kapanpun hari itu tiba, itu bukan masalah besar ataupun bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Tetapi bagi orang percaya yang sudah setia melakukan kehendak Allah dalam menanti hari-hari itu, maka hari-hari itu bukan hari-hari yang menakutkan, melainkan hari yang sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa kebahagiaan dan penuh anugerah bagi orang-orang percaya. Semoga hari itu adalah hari yang juga kita nantikan dan harapkan terjadi, dan kita tidak perlu takut karena kita adalah orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah dalam penantian kita akan hari itu. Maka biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, maka biarkanlah firman-Mu mengingatkan kami sekalian untuk terus setia melakukan kehendak Tuhan dalam penantian kami di saat-saat ini, saat-saat yang akan datang hingga Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kami percaya Tuhan akan mendapati kami setia melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.